Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Majun dengan NIM 23220010. Saya berasal dari program studi informatika di Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mempresentasikan tentang serangan DDoS. Apa sih DDoS itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan DDoS. DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau sistem tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan membanjiri jaringan, server atau aplikasi lalu lintas dalam jumlah besar. Target mereka itu adalah website, server, dan aplikasi. Tujuannya membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna sah tersebut. Yang kedua, gimana sih cara kerja serangan DDoS? Cara kerja serangan DDoS yang pertama, infeksi perangkat korban dengan malware atau membentuk botnet. Dan yang kedua, untuk infeksi perangkat korban dengan malware ini sendiri telah disebar ke ribuan perangkat korban seperti server, komputer. Untuk contoh malwarenya sendiri itu ada Trojan DDoS. Untuk yang kedua, penyerang akan memberi perintah ke botnet untuk mengakses target. Nah, setelah membentuk botnet ini, penyerang akan menggunakan C2 server. Dan yang ketiga, trafik masif dikirim ke server target. Lalu semua perangkat akan mengirim botnet trafik palsu. Dan yang keempat, server overload dan lumpuh. Server dan target tidak akan sanggup menangani permintaan sebanyak itu, sehingga CPU-nya penuh. Akibatnya layanan seperti website menjadi lumpuh. Dan yang terakhir, pengguna sah tidak bisa mengakses layanan. Sekarang kita lanjut ke apa aja sih jenis-jenis serangan DDoS. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada volume trick. Dan yang kedua ada serangan attack depth. Dan yang ketiga itu application layer. Untuk volume trick adalah serangan yang berfokus pada membanjiri bandwidth target dengan lalu lintas data berukuran besar sehingga jaringan atau layanan menjadi tidak dapat diakses. Contohnya itu di sini ada DNS amplification. Untuk yang kedua itu protocol attack depth. Serangan yang mengeksploitasi kelemahan pada protokol jaringan seperti TCP, UDP, dan ICMP untuk menghabiskan resource server. Contohnya itu SCN Flood. Dan yang ketiga, application layer. Ini adalah serangan menargetkan aplikasi web atau layanan di layer 7. Serangan tampak seperti traffic normal, tapi dalam jumlah besar. Contohnya slow loris. Selanjutnya, tahapan apa aja yang ada di serangan DDoS? Yang pertama itu ada reconnaissance atau pengintaian awal. Yang kedua ada compromise atau kompromi sistem. Dan yang ketiga itu ada command and control C2 atau CNC. Dan yang keempat ada attack execution atau pelaksanaan serangan. Dan yang kelima itu ada maintenance dan evasion atau pemeliharaan dan penghindaran deteksi. Dan yang
terakhir itu ada impact atau dampak. Lanjut, di sini ada skema serangan DDoS seperti di gambar ini ya. Contoh kasus serangan DDoS itu ada serangan siber yang terbesar pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus KPU dan Bawaslu waktu tahun 2019. Targetnya itu situs KPU dan Bawaslu. Dampaknya situs sempat lumpuh dan tidak bisa diakses. Nah, tujuan dari serangan DDoS ini sendiri disinformasi dan sabotase kepercayaan publik. Responnya bagaimana? Ya, responnya itu BSSN dan Kominfo aktif sistem perlindungan. Nah, di sini untuk mencegah serangan DDoS sendiri, apa sih upaya yang dilakukan? Nah, upaya yang untuk pencegahan DDoS sendiri kita akan gunakan firewall dan intrusion prevention system atau IPS. Dan yang kedua itu pasang CDN seperti Cloudflare. Dan yang ketiga, terapkan rate limiting dan load balancing. Dan yang keempat itu gunakan web application firewall. Dan yang terakhir itu pantauan lalu lintas jaringan secara real time. Nah, di sini teman-teman jika bertanya apa itu firewall? Firewall itu adalah suatu sistem atau keamanan untuk menyaring serangan-serangan yang berbahaya. Nah, kesimpulan dari serangan DDoS ini sendiri, DDoS mengancam layanan digital secara masif. Nah, dan yang kedua, di Indonesia target bisa berupa instansi penting. Dan yang ketiga, pencegahan perlu kombinasi teknologi kebijakan dan kombinasi. Dan yang keempat, forensik digital penting untuk pelacakkan pelaku. Dan yang terakhir itu ada kesadaran dan kesiapan jadi kunci utama. Nah, dari presentasi saya kali ini hanya untuk mengingatkan kepada teman-teman apa sih kenapa serangan DDoS itu sendiri sangat berbahaya. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman semua, jangan sampai tertipu sama seperti waspadalah terhadap web-web yang atau link yang tidak dikenali. Jadi jangan asal klik, tetap waspada. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih.